Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, dan di pagi hari ini saya berada di Museum Sejarah Nasional dan saya akan mengeksplor langsung tentang sejarah bangsa Indonesia di masa lalu sejak penjajahan Belanda dan Jepang. Seperti apa kisahnya? Oke, langsung saja kita lihat dan kita saksikan bersama tentang sejarah yang tidak boleh kita lupakan. Oke pemirsa, langsung saja kita menuju ke Museum Sejarah Nasional. Kita lihat dan kita saksikan bersama seperti apa di dalamnya. Di pagi hari ini cuaca cukup cerah dan pengunjungnya pun cukup lumayan ramai. Dan kita sebagai generasi penerus bangsa jangan sampai melupakan sejarah yang penuh dengan perjuangan, jiwa raga, harta, bahkan nyawa sekalipun siap menjadi taruhannya. Oke, pada zaman Megalitikum sudah hidup dalam masyarakat peninggalan budaya tersebar di seluruh Indonesia, antara lain ditemukan di Pasema, Basuki, Giling, Manuk. Terletak pada jalur pelayaran antara Indonesia, Cina, dan India, berperan penting dalam kegiatan perdagangan sehingga menguntungkan bagi kerajaan Sriwijaya. Kapal-kapal asing banyak berlabuh di sini. Borobudur didirikan oleh Raja Samaratungga dari keluarga Sailendra dengan bantuan sumbangan para penganut agama Buddha secara gotong royong. Setelah Raja Airlangga berhasil menyatukan wilayah kekuasaannya, kemakmuran rakyat ditingkatkan. Kali berantas dibentuk dekat Kalangan untuk irigasi serta menanggulangi banjir. Perpaduan Simpanisme dan Buddhisme sebagai hasil sinkretisme dapat dilihat pada Candi Jawi yang terletak di Gunung Welirang di sebelah barat daya Padakan. Sepeninggal Gajah Mada timbul kesulitan dalam pemerintahan Hayam Wuruk. Pemerintahan yang baru berusaha untuk mempertahankan keutuhan Nusantara dengan mengambil tindakan yang ditujukan kepada kemakmuran rakyat. Sejak Majapahit mengalami zaman keemasan, hubungan persahabatan dengan negara-negara tetangga berlangsung dengan baik. Pengakuan terhadap kedaulatan Majapahit. Salah satu cara menyiarkan Islam di Indonesia adalah melalui pendidikan di pesantren atau pondok-pondok yang diselenggarakan oleh guru-guru agama, kiai-kiai atau ulama. Untuk membendung pengaruh Portugis yang sejak awal abad ke-16 telah berkuasa di Malaka, Sultan Trenggono Demak mengirimkan Fathahillah dengan pasukannya, dan pada tahun 1527 Fathahillah berhasil merebut Sunda Kelapa sebelum Portugis mendirikan benteng. Pelayaran orang-orang Makassar Bugis melalui abad ke-15 sudah meliputi seluruh perairan Nusantara, terlihat dengan jelas pada tulisan tentang hukum laut, amanah, gapa, dan peta laut Bugis. Sultan Hasanuddin membuka pelabuhan Makassar untuk negara-negara yang ingin berhubungan dagang dengan Makassar. Perkembangan Makassar dan sikap Hasanuddin yang menjalankan politik perdagangan bebas
bebas dengan negara-negara lain. Berdasarkan Konvensi London 1814, Belanda berkuasa kembali di Indonesia serta mengulangi menjalankan monopoli perdagangan dan segala sesuatu yang bersifat eksploitasi dilaksanakan kembali. Rakyat Maluku tidak mau menerima politik monopoli Belanda dan kemudian mengadakan perlawanan. Perang yang dicetuskan pada tahun 1825 oleh Diponegoro merupakan salah satu perlawanan rakyat semesta yang berlangsung secara terus-menerus sehingga Belanda kehilangan sebanyak 15.000 tentara dalam pertempuran di sekitaran Kali Bogowonto. Sekembalinya para ulama dari Tanah Suci, mereka melihat bahwa keadaan kehidupan masyarakat tidak sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Para ulama yang dipimpin Tuanku Imam Bonjol mengadakan pembaharuan yang ditentang oleh kaum adat Belanda untuk menjaga hasil bumi Kalimantan seperti batu bara, minyak, karet, dan lain-lain tidak jatuh ke tangan bangsa lain. Belanda berusaha untuk menguasai Banjar melalui campur tangan dalam pemerintahan Kesultanan Banjar. Hal ini menjadi alasan bagi rakyat Banjar untuk melawan Belanda di bawah Pangeran Antasari. Aceh menolak tuntutan Belanda agar menghentikan hubungannya dan negara-negara lain. Belanda segera mengirim ekspedisi yang dipimpin oleh Mayor Jenderal Koller. Serangan pertama Belanda gagal, bahkan panglimanya Koller gugur dalam pertempuran di halaman Masjid Agung Baitur Rahman, Banda Aceh. Dengan dalih Jending sering diganggu oleh pasukan Sisingamangaraja, Belanda melakukan ekspansi ke Tapanuli. Bentrokan pertama dengan Belanda terjadi pada tanggal 15 Februari 1878 setelah Sisingamangaraja memberi peringatan kepada pasukan Belanda agar meninggalkan Tapanuli. Pada tahun 1841, Belanda memaksakan penghapusan peraturan tawanan Karang yang diakui sebagai lembaga hukum adat di Bali, tetapi ditolak oleh Buleleng dan Karangasem. Perang Diponegoro mengakibatkan krisis keuangan bagi Belanda. Untuk mengatasi krisis tersebut, Gubernur Jenderal Van den Bosch memaksa rakyat di Tanah Jawa menanami sebagian besar tanah mereka dengan tanaman yang laku di Eropa seperti teh, kopi, lada, gula, dan kayu manis. Gereja Protestan dan Jendingnya giat mengadakan propaganda terutama di daerah-daerah yang keadaannya masih terbelakang. Pada tahun 1930 berdiri Perserikatan Kaum Kristen dan Partai Masehi Indonesia. Gerakan mengajar kemajuan pada akhir abad ke-19 terbukti dari kebutuhan akan pendidikan. Kartini tampil sebagai pendekar kaumnya ketika pandangan umum masih dihinggapi konservatisme yang kuat. Bagi anak perempuan, buah Kartini untuk membentengi kaumnya dari keterbelakangan. Politik kolonial Belanda tidak menghendaki rakyat Indonesia menjadi cerdas karena hal itu akan membahayakan kedudukan Belanda. Akhirnya pendidikan modern terpaksa diberikan untuk memenuhi kebutuhan tenaga pendidik dan untuk meningkatkan masyarakat Indonesia sebagai pasar bagi industri Belanda. Politik pendidikan pada zaman penjajahan tidak dapat dipisahkan dari kepentingan kolonial. Sebagai reaksi, Ki Hajar Dewantara mendirikan Taman Siswa di Yogyakarta dan kemudian berkembang dengan pesat sehingga mengkhawatirkan
pihak Belanda. Keadaan masyarakat Islam pada abad 19 pada permulaan abad 20 sangat menyedihkan. Agama Islam telah banyak bercampur dengan berbagai ajaran yang bukan berasal dari Al-Quran dan hadis. Bertolak dari keadaan tersebut, Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah dengan tujuan pokok mengadakan pembaharuan kehidupan agama Islam. Perjuangan mencapai Indonesia merdeka di luar negeri dipelopori oleh mahasiswa Indonesia yang belajar di negara Belanda pada bulan Februari 1927. Perhimpunan Indonesia berjuang di forum internasional dengan mengambil bagian dalam Kongres Liga Anti Kolonialisme. Gagasan yang didengungkan dari Gedung Stopia tempat lahir Budi Utomo untuk mempertinggi derajat bangsa mendapatkan dukungan di berbagai kota. Konsolidasi segera diadakan, yaitu dengan menyelenggarakan kongres pada tanggal 4-5 Oktober 1908 di Yogyakarta. Pergerakan untuk membebaskan bangsa dari penjajahan menyebar ke seluruh pelosok Indonesia pada tahun 1926 dan 1927 timbul pemberontakan terhadap Belanda di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sumatera Barat, akan tetapi dapat ditumpas dengan kejam. Dalam lingkungan pergerakan nasional Indonesia, para pemuda telah melahirkan berbagai ragam organisasi pemuda yang pada umumnya masih bersifat kedaerahan dan satu dengan yang lain tidak mempunyai hubungan iklim persatuan Indonesia. Pada tanggal 8 Maret 1942, Belanda menyerah kepada Jepang di Kalijati, Subang untuk memenangkan perang. Jepang kemudian secara paksa menyerahkan seluruh tenaga dan kekayaan bumi Indonesia. Pada bulan Oktober 1943, pemerintah pendudukan Jepang membentuk Tentara Pembela Tanah Air untuk membela Tanah Jawa yang mendapat sambutan dari para pemuda. Mengetahui bahwa Jepang kalah perang, rakyat Indonesia, baik para pemuda maupun para pemimpin pergerakan kebangsaan, berpacu dengan waktu untuk mewujudkan cita-cita perjuangan, yakni mengumumkan proklamasi kemerdekaan Indonesia selekas mungkin dalam pertemuan rahasia pada malam hari tanggal 16 Agustus 1945 di Jalan Imam Bonjol, Jakarta. Setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, para pemimpin bangsa dengan segera menyusun tatanan kehidupan negara pada tanggal 18 Agustus 45. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mengadakan rapat di Pejagan, Jakarta. Pada tanggal 22 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia menetapkan pembentukan Barisan Keamanan Rakyat untuk memelihara keamanan dan ketertiban umum di daerah masing-masing dalam perebutan kekuasaan terhadap Jepang. Pasukan sekutu termasuk tentara dan opsir-opsir Nika mendarat di Surabaya pada bulan Oktober 1945 sehingga menimbulkan beberapa insiden yang kemudian meningkat menjadi pertempuran setelah Brigjen Malabi terbunuh. Gereja Katolik Roma melalui misinya mengumpulkan pemuda-pemuda dari berbagai suku dan daerah sehingga terbentuk suatu masyarakat Katolik Roma yang di dalamnya bersemi semangat nasionalisme. Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dengan menggunakan peralatan perang sederhana bergerilya bersama rakyat menghadapi musuh yang hendak menegakkan kembali kekuasaan Belanda.
Yogyakarta, ibu kota RI, direbut Belanda dalam aksi militer kedua tanggal 19 Desember 1948. Perjuangan gigih rakyat Indonesia melawan agresi militer Belanda serta tekanan Dewan Keamanan PBB memaksa Belanda kembali ke meja perundingan di Jakarta pada tanggal 7 Juli 1949. Rakyat di setiap daerah menuntut pembubaran negara serikat karena tuntutan rakyat secara spontan beberapa negara bagian menyatakan bergabung dengan Republik Indonesia yang merupakan negara bagian dari RIS dengan perundingan antara RIS dengan negara bagian RI. Dalam kehidupan bersama dan bermasyarakat di dunia, kerjasama antar bangsa dalam suatu wadah adalah sangat berguna untuk memelihara perdamaian dunia PBB dan organisasi bawahannya. Perang dingin antara blok barat dan blok timur yang timbul setelah berakhir Perang Dunia Kedua sewaktu-waktu dapat meletus menjadi perang nuklir. Menyadari akan bahaya ini, 30 negara Asia Afrika mengadakan konferensi yang menghasilkan Dasar-Sila Bandung Asia Afrika. Pemerintah menyadari bahwa pemilihan umum harus dilaksanakan sebagai salah satu sarana demokrasi pada tahun pertama berdirinya Republik Indonesia. Pemilihan umum dilaksanakan di seluruh Indonesia, diikuti partai politik untuk pemilihan wakil rakyat. Upaya pengembalian Irian Jaya ke pangkuan Republik Indonesia melalui perundingan selalu gagal ketika Belanda bermaksud membentuk pemerintah boneka di Irian Jaya. Presiden Soekarno mengumumkan Tri Komando Rakyat pada tanggal 19 Desember 61 di Yogyakarta. Pancasila merupakan kepribadian dan pandangan hidup bangsa yang telah berkali-kali mengalami percobaan diuji kebenaran, keampuhan dan kesaktiannya pada tanggal 10 Oktober 65 G30 SPKI. Sejak kudeta berdarah, G30 SPKI berhasil digagalkan dan ditumpas dalam waktu yang singkat. Pemerintah Orde Lama menjadi goyah karena menghadapi krisis politik dan ekonomi yang semakin parah. Krisis yang mengguncangkan sendi-sendi negara sesudah kudeta G30 SPKI digagalkan menyebabkan pemerintah kehilangan kepercayaan rakyat. Presiden Soekarno mengeluarkan surat perintah kepada Letjen Soeharto untuk memulihkan kewibawaan pemerintah dan keamanan nasional. Untuk melaksanakan persetujuan New York 1962 tentang penyerahan Irian Jaya kepada Indonesia diadakan PEPERA di bawah pengawasan PBB. Keberhasilan uji coba terbang perdana N250 produksi industri pesawat terbang Nusantara di Bandung 10 Agustus 95 merupakan prestasi putra-putri bangsa Indonesia yang membanggakan dalam upaya mengembangkan dan menerapkan teknologi tinggi di bidang kedirgantaraan. Inilah yang bisa saya sampaikan tentang sejarah bangsa Indonesia. Kurang lebihnya saya pribadi minta maaf pada semua pihak. Dan terima kasih atas atensi pemirsa semua. Sampai berjumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.